bahwa surga itu adalah merupakan tempat yang kekal. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu kan berarti selamanya dia akan di situ. Tetapi kan berbeda dengan hadis riwayat Bukhari nomor 6086. Mohon maaf kalau nomornya saya keliru ya, nanti bisa dikoreksi. Bahwa surga dan neraka itu, bahwa orang-orang yang jahat sekalipun selama dia beriman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi hanya seperti apa ya, tempat apa Bang ya, pemurnian ya, atau sejenisnya lah. Kemudian tetap orang-orang yang beriman dia nanti akan pada waktunya akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kan ini menurut saya ini yang masih membingungkan di saya. Ini seperti bertentangan. Mungkin sampai di sini dulu Bang. Silakan Abang jelaskan. Penjelasan Abang seperti apa? Baik. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Yang pertama ketika berbicara mengenai surga neraka. Yang kekal itu dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka di dalam neraka itu kekal, orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang yang beriman, ada iman di dalam hatinya, neraka itu bukan tempat tinggalnya. Neraka hanya tempat singgah untuk mencuci dosa-dosanya. Bukankah Tuhan itu maha adil? Tuhan itu adil. Ketika orang itu memiliki amal kebajikan, ada kesolehan, ada imannya kepada Allah, harus dibalas. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29, manusia dibangkitkan untuk dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah kalau perbuatannya ada baik, ada buruk, ya harus. Illal ladzina kafaru, kecuali kepada orang-orang kafir. Kebaikan apapun yang dilakukan, kekal di neraka. Tidak ada sedikit pun surga baginya. Tapi kalau orang beriman, sama seperti di Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menemukan. Kenapa kok pakai Alkitab? Saudara, saya sedang menjelaskan. Sabar Kenapa dulu. takut? Kalau Anda seorang profesor, dengar. Kalau Anda seorang profesor, orang yang lebih paham dari Bang Suma, sabar dulu. Ini giliran saya. Jangan kepanasan. Jangan kepanasan. Ini saya mengutip dari kitabnya saudara kami Yahudi, bukan dari kitabnya Kristen. Paham? Mazmur itu bukan kitabnya Kristen. Sabar dulu. Izinkan saya menjelaskan. Saya mengakui. Tapi kan Abang kan harus percaya diri dengan kitab suci Abang menjelaskannya. Saya sudah menjelaskan. Bang Arul, saya sudah menjelaskan. Sabar dulu. Lanjut. Anda kan Kristen, tidak ada hubungannya dengan kitab Mazmur. Oke? Di dalam kitab Mazmur ini sebagai contoh Bang. supaya jadi nggak nyambung loh. Minta sabar maaf dulu. nggak nyambung. Saya sambungkan kawan. Beginilah cara Bang Suma memberikan edukasi. Kalau Anda tidak sanggup kemudian boleh. Tidak ada paksaan. Anda boleh turun. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memberikan edukasi kepada mereka yang mau belajar. Berarti kan Abang nggak sanggup menjawab kan? Saya sedang menjawab ini. Saya sedang menjawab. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk orang-orang Kristen yang masih mau belajar, dengarkan di dalam Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintas di kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas dari api. Saya ulang dalilnya. Saudara-saudara Kristen yang masih mau kemudian disehatkan. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Jadi orang itu melintas di atas siratal mustaqim. Kami telah menempuh api. Artinya orang ini kemudian sudah disiksa di neraka. Tetapi engkau telah mengeluarkan, diangkat dia dari siksaan api neraka. Oke, paham? Berarti yang tinggal di dalamnya adalah yang kafir. Yang kafir. Makanya di dalam Al-Quran surah At-Taghabun jelas dikatakan di sana bahwa
barang siapa kemudian beriman, ada iman di dalam dirinya, kemudian mereka beramal saleh, menyembah kepada Allah, beramal saleh, apa kata Allah? Dosa-dosanya dihapuskan, kemudian dimasukkan ke dalam jannah, surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut tagabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Oke? Selesai sampai situ ya. Bahwasanya Al-Qur'an dan hadits itu saling menguatkan satu sama lain. Kemudian pertanyaan Anda yang kedua terkait dengan Al-Qur'an tidak menyebutkan nama Hawa. Al-Quran memang tidak menyebutkan nama Hawa, tetapi Al-Quran hanya menceritakan tentang istri Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu memang dikatakan, Allah berfirman, ya Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu, wa zawjuka, istrimu. Tidak disebut nama Hawa. Siapa yang punya hak kemudian untuk menjelaskan nama istri Hawa? Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, syukran akhina, jelas, beliau yang menjelaskan itu karena dia yang diberi petunjuk oleh Allah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa in huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan lisannya itu tak lain adalah wahyu. Jadi ketika kemudian dia menceritakan tentang istri Nabi Adam, dia menerima wahyu, dan wahyunya itu mengatakan Hawa, istrinya bernama Hawa. Dan kenapa dikatakan Hawa? Artinya hawa nafsu. Itu jelas Al-Quran menjelaskan itu, bahwa yang terkait dengan Hawa itu pasti hawa nafsu. Makanya di Al-Quran menjadikan kemudian kitabnya orang Kristen juga membawa-bawa hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa. Al-Quran menyebut kata hawa. Apa arti hawa itu? Nafsu. Nafsu. Siapa yang menjatuhkan kemudian Adam dan istrinya? Iblis. Dengan cara apa? Dengan cara nafsu. Ma makna nafsu? Fil lugatil Arabiyah, hawa. Berarti istri di sini adalah hawa, nafsu. Makanya Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa, dijelaskan terang di situ. Nabi Muhammad, kul in kuntum bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberi Al-Quran agar Nabi Muhammad menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan isi daripada Al-Quranul Karim. Ketika dikatakan zaujah, istri, maka Nabi Muhammad kemudian menjelaskan nama istrinya adalah Hawa. Jelas. Kalau saya balik bertanya, dari mana Bible mengambil kata Hawa? Sedangkan di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Hawa. Semua saudara-saudara pembela agama Kristen yang berdebat sampai detik ini tidak mampu menjawab. Artinya ketika kemudian tidak ada kata Hawa di dalam kitabnya orang Kristen dalam bentuk original teks, satu-satunya sumber yang digunakan kemudian oleh orang Kristen mengambil kata Hawa itu adalah Al-Quranul Karim atau ajaran Islam atau dari hadits. Karena kalau di dalam bahasa Ibrani, Eva bukan Hawa. Eva Hawa berbeda. Hawa sumbernya hanya di Islam. Eva, ya. Bible tidak ada sumber Hawa. Oke? Oke ya? Saudara Kristen paham ya? Kalian mengambil kata Hawa masuk ke dalam Bible itu hanya ambil dari hadits Rasulullah. Sedangkan dalam original teksnya tak ada Hawa, yang ada Eva atau Eva. Oke gitu ya teman-teman, silakan. Ya, saya tanggapi sedikit omongan tipu daya. Sebentar dulu. Ya silakan saudaraku yang ini kayaknya foto Anda nih ya. Silakan monyet. Ya, saya tanggapi, ya. Saya besarkan dulu bang. Ya. Itu makanya saya bilang sabar dulu kau daripada kuturunkan kau. Sabar Ya dulu kau daripada silakan. kuturunkan Jangan kau. emosi bang ya. Bang yang fotonya foto monyet. Tuh. Jangan emosi ya kawan. Iya. Oke. Saya tanggapi sedikit tipu daya Bung Juma, seorang penipu ini ya. Katanya Ya silakan.
Katanya tadi saudara kami orang Yahudi, sedangkan di ajaran orang Islam, janganlah kamu bersalaman dengan Nasrani dan Yahudi. Ya Di betul. mana itu dalil? Di mana itu dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Pura-pura bodoh padahal memang bodoh. Silakan dalilnya, silakan. Justru di dalam kitabmu itu Saya tidak dengar. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu saat perang itu, Itu kawan. sudah jelas diajarkan di agama Anda. Itu pada masa Kenapa perang, Anda kawan. tidak percaya dengan agama Anda? Itu saat perang. Itu orang berperang boleh nggak? Berarti Ada di sekarang kitab nggak juga. berlaku. Nggak berlaku, emang saat perang. Berarti nggak berlaku ayat itu sekarang. Iya, karena tidak perang. Kalau perang pasti berlaku lagi. Ayo. Oh, berarti Ayo. nggak berlaku ya sekarang ya? Iya dong. Kan Oh, udah perang gitu sekarang. ya. Gimana dong? Iya. Nah, sekarang saya tanya. bertakya. Saya kembali bertanya samamu. Itu kan sudah jelas perintah. Janganlah kamu tidak ada Itu pada saat kamu berperang. itu masa perang. Tidak ada. Kawan, kalau saya Jangan baca Anda dalil menipu. perang di dalam Bible yang Anda pakai, Tidak ada bunuhlah di situ setiap apapun yang bernapas. Kenapa kau tidak bunuh kami sekarang? Di situ dikatakan di saat kamu Lah itu perang apa? Asbabul Itu wurudnya itu apa? jelas-jelas Asbabul wurud hadis itu apa? Susah kan kau? Nggak bisa. Kalau dikatakan perang, ya jagonya perang di dunia ini siapa? Ya, perang masuk ke Indonesia, memerangi Indonesia sebelum merdeka 350 tahun. Itu siapa? Agamanya apa? Nama Tuhannya siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Kitabnya apa? Rasanya siapa? Sudahlah. Bulan puasa ini. Jadi gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian. Kalau ada kemudian saudara Kristen yang sanggup menunjukkan ke kita bahwa yang disembah oleh orang Kristen bernama Yesus Kristus, sabar bang, adalah Yesus anak Maria, masih berlaku 20 juta untuk saudara Kristen. Saya ulang, siapapun yang mampu membuktikan dari Kristen, baik itu Edis, Pak Bom, RK, Sofiatul atau Kristen, Erben, siapa lagi? Kiamat. Ini tantangan sudah berhari-hari, sudah dari sejak bulan suci Ramadan sampai hari ini. Belum ada kemudian orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah betul-betul Yesus Sang Penginjil yang datang di tengah-tengah Bani Israel membangkitkan orang mati. Hari ini ya masih berlaku 20 juta bagi saudara Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria Sang Penginjil. Saya kasih waktu, silakan. Saya rehat 1 jam ke depan untuk ibadah Jumat. Kalau sudah ada nanti tolong Dinda Nora atau Dinda Faruk atau siapapun yang ada di sini boleh menginformasikan kepada Bang Suma. Sudah ada Bang yang mau membuktikan bahwa yang mereka sembah bernama Yesus Kristus itu adalah betul-betul Sang Penginjil yang dilahirkan oleh Maria. Saya akan siapkan waktu dan dana segera saya transfer. Mungkin ke Dinda Nora, dari Dinda Nora nanti transfer ke teman kita Kristen. Dari saya 15 juta, dari Bunda Mila itu ada 5 juta. Silakan untuk sementara. Dari Taiwan Saya 5 lihat. juta bang. Berarti sudah 25. Kemarin ada yang ya ada yang WA. Wah, seru Oke, banget nih, Pak. berarti Seru nih. alhamdulillah sudah naik angkanya 25 juta. Iya. Karena ada dari saudagar kita yang ada di Thailand 5 juta. Berarti 25 juta Taiwan. untuk saudara Taiwan. Ya, Taiwan, Kalimantan Timur. Barang siapa yang kemudian mampu membuktikan bahwa yang disembah, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus anak Maria, maka 25 juta meluncur untuk beli kuaci 1 kontainer. Demikian sementara, silakan diambil alih. Kalimantan Gatu. Kalimantan Timur itu gimana ceritanya? Thailand kan? Taiwan. Oh, Taiwan. Oh, kalau Taiwan beda, itu mah Bogor. Kumaha tuh mah. Iyalah. Lanjut. Ya, silakan. Bang Zuma standby ya berarti. Apa tadi mau saya bilang ya, lupa. Ya, yang saya kembali lagi gaungkan bagi yang mau berinfak, bersedekah,
kirim aja ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. Itu diperuntukkan untuk laporan-laporan kepada para penghujat dengan pergerakan dari yang terlapor. Semua pergerakan soal tentang penghujatan yang terlapor semua itu memang membutuhkan biaya. Mari kita menyupport saudara-saudara kita di situ dalam kerjanya, dalam kinerjanya untuk melaporkan para penghujat. Termasuk nanti kami akan mencoba untuk si Rasmi. Si Rasmi udah kelewatan, kurang ajar kau Rasmi. Ada otak kau. Itu kalau Nabi ke-26 itu gimana tuh, Bun? Dia di luar negeri, Bunda. Oh, dia di luar negeri, pantas. Itu Dia di jahat banget Belanda loh. sama si Metatron dia. Udah berkumpul mereka berdua. Metatron udah ke sana, Bundaku. Silakan nanti bukti TF-nya kirimkan ke saya. Tadi udah disebutkan nomor wawanya ya. Nomor wawanya tadi udah disebutkan. Kalau saya ulang lagi nanti takutnya rungkat itu Faruk. Yang belum tahu nomor rekening Apologet, silakan wawa saya. Ya. Assalamualaikum yang di atas warahmatullahi ini, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di atas ini tolong untuk yang mau di ingin follow-follow. membantu, yang Sebentar ingin dulu, Ito. membantu. Sebentar Bentar, itu. aku mau berangkat sebentar aja. Aku mau proses akun kuy. Sebentar ya, aku mau berangkat. Bagi saudaraku yang di bawah, tolong di follow akun saya. Saya Akun mau saya tolong- promosikan itu. Itu yang mau saya Makanya promosikan. Ya. Sekalian Saya itu mau promosikan. nomor rek. Enggak boleh, Kat. Itu Faru nggak izinkan. Makanya saya nggak sebut. Itu Faru nggak izinkan tadi. Itu Faru bilang jangan sebut. Makanya saya bilang tadi nggak bisa saya sebut. Dia kena karena itu. Jadi tolong semua yang ada di sini, yang 1,4, tolong di follow akun Bunda Mila, akun Ito Naga, semua ya, akun yang ada di sini, akun Bang Delas. Barakallah Bang Delas ya atas supportnya, gift-nya kepada abang kami Bang Zuma. Semuanya tolong di follow. User kamu Kristen apa Islam saya tidak tahu, saya turunkan lagi. Kalau Bang Wan saya sudah tahu pasti dia Kristen karena tadi udah mengucapkan salam. Semua akun di atas ini tolong di follow, termasuk juga akun saya Bunda Mila, semua di follow. Orang mati dari ketiga, di mana di kitab Mazmur tertulis seperti ini? Selamat siang. Selamat Dengan modal congol. Siang. Bela sekarang kau. Makanya jangan bilang Muslim berbohong. Muslim, kamu pernah baca kitabmu. Sama ada orang. Gak apa diturun. Ada namanya online. Bela caranya. Kau jangan modal congor. Mau datang ke kampus. Pakai data cara diskusi itu. Kalau modal congor anak kecil aja jama-jamaan rebutan permen dia. Iya bang. Yang mana lagi? Iya betul itu. Itulah terjadi penghujatan karena ketika tidak ada data, akhirnya penghujatan yang keluar. Ketika tidak bisa menampilkan data. Oh Bisma. Nah, Coba dulu buka surat Maryam. pertanyaanku dulu jawab, Bang. Dulu buka, jangan salah. Loh, kau yang dari tadi aku bertanya sama kau. Di mana tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga di kitab Mazmur, kitab para nabi, dan kitab Taurat Musa. Tunjukkan dulu. Kitab apa? Bela Tuhanmu supaya jangan dia berbohong. Maksud saya. Kau Bisma. Nah, tunjukkan di mana ayatnya. Di mana? Ayat apanya? Yuh, astagfirullahaladzim. Yesus mengatakan harus digenapi di kitab Taurat Musa.
kitab para nabi, Coba dulu, kitab Nak. Mazmur, ada tertulis demikian. Dengar dulu, makanya kamu biar kamu dengar. Tadi mulutmu aja yang ngocok. Ada tertulis demikian Mesias, di mana dia tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana dia tertulis? Di kitab Mazmur, di kitab Taurat, Yang Mazmur di kitab para nabi. Di mana tertulis? Bela Tuhanmu supaya jangan berbohong Tuhanmu. Kamu tunjukkan ayatnya. Di mana dia tertulis di kitab para nabi? Merasa benar. Coba Loh. dulu buka surat Maria. Jawab pertanyaan saya dulu. Gampang itu nanti kamu jawab. Tunjukkan saya di mana di Taurat Musa tertulis Mesias harus mati, Mesias harus menderita, bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dan di mana di kitab para nabi dan di mana di kitab Mazmur. Supaya Tuhanmu jangan bohong. Ada tertulis kata Tuhanmu. Yesus sendiri berkata ada tertulis di kitab para nabi, kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur. Tunjukkan saya di mana tertulisnya, di ayat berapa? Bela Tuhanmu. Biar jelas dari bela. Ya, tunjukkan sekarang supaya jangan kelihatan dia bohong. Di mana di Mazmur tertulis? Di mana di kitab Yesaya? Di mana kitab Yesus? Di mana di kitab Kidung Agung? Kau jangan menunjukkan ayatmu sendiri kau Bisma. Loh. Coba dulu tadi kan aku bilang Dari sama kau tadi. awal, orang itu bertanya bukan dibalas dengan pertanyaan, bro. Orang itu bertanya harus dijawab dengan jawaban, bukan pertanyaan. Kecuali kamu satu dengan saya, Yesus berbohong, betul nggak Yesus berbohong di sini? Karena dia mengatakan ada tertulis di kitab para nabi, kitab Mazmur, kitab Daud, kitab Taurat, tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Ada tertulis seperti itu di kitab Mazmur, kitab Musa, kitab para nabi. Tunjukkan di mana datanya, di mana ayatnya, tempatnya tertulis. Berat bang, berat. Makanya jangan bilang Islam berbohong, Islam berbohong. Tuhanmu berbohong di sini. Kau yang Tidak ada. Nah, kalau tidak bela Tuhanmu sekarang supaya dia tidak berbohong. jelas sudah dibela. Tadi aku bilang kau Ah, di mana ayatnya? Maryam. Enggak mampu. Di mana kau. ayatnya? Di mana ayatnya? Buka saja Angelina. Ayo berikan Ayo. pada Bang Di Gisma. mana ayatnya? Di Mazmur, dia mengatakan nih, ada tertulis di kitab Mazmur. Untuk digenapi di kitab Mazmur. Mazmur, Taurat Musa dan kitab para nabi tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana dia tertulis di Mazmur? Di mana dia tertulis di kitab para nabi dan di mana dia tertulis di kitab Taurat Musa? Tunjukkan coba datanya. Tunjukkan. Itu tadi Lukas itu. Astagfirullahaladzim. Lukas 24. Lukas 24, 44 sampai 46. Bukan 44, 46 sampai 9. Aduh, di mana tertulis di kitab Mazmur? Tulisan tertulis Buka aja demikian. dulu, jangan kamu ngotot kau. Sudah aku baca kok dari tadi nih. Aku bacain ya. Kamu dengar ya. Coba lihat. Coba lihat datanya. Nih, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, Angelina. harus digenapi semua ada yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Dengar, kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Di mana di Mazmur tertulis? Di mana di Taurat tertulis? Itu tertulis Lukas itu. Tunjukkan. Bela Tuhanmu supaya jangan berbohong. Coba buka lah Pak Bisma. Lukas 24. Loh, sudah aku bacain. Iya. Di mana ditertulis di Mazmur? Di mana dia tertulis di kitab Taurat Musa? Di mana dia tertulis di kitab para nabi?
Dia sebut semua kitab itu ada tertulis seperti demikian. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu tertulis di kitab Mazmur. Di ayat berapa di kitab Mazmur? Surah Yunus. Cuman itu. Yo. Kalau masalah pertama. Ayo, tunjukkan. Tiba-tiba dia bilang Macet buka ini. kau. Macet sudah kau. Itulah dulu kau buka dulu Bisma. Nah, apa dibuka? Yang aku bilang tadi. Loh, pertanyaanku bela. Makanya aku tuh, kamu harus selesai. Oke, kalau kamu selesai, berarti Yesus bohong di sini, betul? Betul. Enggak bohong lah. Ngapain bohong dia? Ah, tunjukkan sekarang datanya. Di mana tertulis di Mazmur? Di kitab Taurat Musa di mana tertulisnya seperti itu? Bela Tuhanmu, harus mati-matian kau bela Tuhanmu supaya jangan berbohong. Yalah. Enggak mungkin. Nah, di mana tertulisnya? Coba tunjukkan saya satu ayat di kitab Mazmur, satu ayat di kitab Taurat, satu ayat di kitab para nabi. Tunjukkan. Emang siapa Yesus dengan gagah berani, selama aku bersama kamu harus digenapi. Ada tertulis demikian di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang ketiga pada hari ketiga. Di mana? Di mana tertulisnya? Apakah memangnya Berat itu. Berat kami? abang. Di mana itu tertulis? Bang Bisma, berat itu. Kamu Berat. dengar dulu Bisma. Berat sekali. Berat. Bisma. Berat. Bisma, coba dengar dulu. Tadi kamu bilang ayat Mazmur sama Lukas. Saya cuma satu ayat. Saya suruh kau buka, enggak kau buka-buka. Kamu harus ngakui dulu Yesus berbohong, berarti kamu akui karena kamu tidak bisa membela Tuhanmu. Berbohong. Berarti kamu tunjukkan datamu dulu supaya Tuhanmu tidak berbohong. Baru kamu bertanya, oh ini ayatnya bang, di Mazmur ini ayatnya, di Taurat Musa, di Kejadian dia bang, di kitab para nabi, di Yeskiel ya bang. Begitu cara orang berdiskusi. Tunjukkan. Sekarang boleh tidak kamu tunjukkan satu ayat di kitab para nabi, satu ayat di kitab Mazmur, satu ayat di kitab Taurat? Boleh enggak? Boleh enggak kamu tunjukkan? Macet berat. Lu yang macet. Berat bang, macet. Bela Tuhanmu supaya jangan dia berbohong. Bela Tuhanmu. Saya suruh lu buka. Bela Tuhanmu di mana tertulis di Mazmur. Bela Tuhanmu supaya jangan dia berbohong. Bela Tuhanmu. Enggak jelas kau Bisma. Loh, sekarang Jumat kamu aku bacain ya. Aku bacain lagi ya kau. Nih, aku bacain kau. Nah, Tuhanmu berkata begini, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Tentang aku katanya. Di dalam kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur. Ada tertulis demikian. Nah, demikian tulisannya. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di kitab Mazmur di mana tertulisnya? Di kitab Taurat Musa di mana tertulisnya? Di kitab para nabi di mana tertulisnya? Tunjukkan. sekarang gini Bisma. Macet ya kan? Berat bang. Kalau kamu nggak mau buka surat, Baca, jawab dulu pertanyaan aku dari kamu baru naik. Kamu, oke, kita kesimpulkan berarti kamu setuju Yesus bohong nggak di sini? dia pernah berkata, napas hidup Al-Masih putra Maryam. Ayatmu itu ayat palsu. Ayat palsu. Hapus aja ayatmu. Hapus. Sekarang aku tanya, kamu Yesus berbohong atau enggak di sini? Mau sampai kapanpun dia itu nggak berbohong.
Oh, berarti di sini tunjukkan bela Tuhanmu. Di mana tertulisnya sekarang? Bela Tuhanmu. Kali kau Bisma. Oh, berarti Tuhanmu bohong, tidak ada tertulis. Harusnya kamu bela Tuhanmu. Bang, di Mazmur di sini tertulisnya, di kitab para nabi di sini tertulisnya, di kitab Taurat di sini tertulisnya begitu. Sekarang coba edit dulu. Nah, macet kau. Coba aku tanya kau, di mana tertulisnya di kitab para nabi? Nomor Di mana? 2, baca dulu. Bela dulu Tuhanmu dari awal. Kau tidak bisa bela Tuhanmu gimana sih? Biar dia tidak congor Tuhan kau. Allah melalui Isa Nah, biar tidak congor Tuhanmu, tunjukkan datanya dulu. di dalam Isa. Dari awal kau tidak bisa kediskusi kau. Ayo, siapa yang bisa membela Tuhannya? Aku yang bisa. Oke, tunjukkan saya bang. Bisa dengar ya? Digini ya. Begini, ada tertulis untuk digenapi nih. Ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian nih bunyinya. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana? Tertulisnya di kitab Mazmur, kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Dongo, kalau secara letterlek memang nggak ada ditulis begitu. Yuk, berarti Tuhanmu bohong. Dia tertulis begitu. Nih dengar nih. Kamu baca makanya. Ada tertulis demikian. Nih, ada tertulis demikian di situ aqua. Berarti lo letterlek lo aqua tertulis. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulisnya? Memang nggak ada tertulis secara begitu. Tapi berarti Yesus bohong. Setuju nggak Yesus bohong di sini? Coba bentar Bisma, bentar Bang Hendra, bentar. Coba kamu buka Mazmur 22 ayat 17, 16, 17. Bacalah bang, abang pakai data, abang yang bacain bang, kita. Siapa yang megang Alkitab? Mr. TB megang Alkitab nggak? Bang Hendra megang Alkitab nggak? Coba bang bacain bang. Ada. Mazmur berapa? Mazmur 22 ayat 16 sampai 17. Baca ada bang. Mazmur 22 ayat 14 ya. 16, 17. 16, 17. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Dalam debu maut engkau letakkan aku. Terus 17 ya bang? 17. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Bisma, buka mulutmu ya, buka telingamu. 17. Siapa yang menusuk tangan di bumi? Nih, dengar deh. Bentar. Dengar deh. Dengar dulu. Dengar nih apa tertulisnya nih. Dengar katanya ya. Ada tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Demikian ya. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulis seperti itu? Di sana anjing-anjing, di sana mulut, di sana lidah. Di sini tidak ada tertulis. Nih dengar lagi sekali tertulis ya. Dengar. Demikian Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Di mana ada tertulis di sana? Kau jangan penipu. Makanya kamu sama dengan Tuhanmu pembohong. Weh, kamu diam biar gue jelasin. Jangan subat terus ini pembohong. Kamu diam. Buktikan sekarang bela Tuhanmu yang mengatakan ada tertulis di kitab para nabi, Mazmur dan Barat. Benci banget kita. Berat. Weh, kamu diam biar gue jelasin. Diam biar gue jelasin. Saya enggak butuh penjelasan. Saya bukti yang tertulis. Enggak perlu kau jelaskan karena Tuhanmu aja berbohong apalagi kau. Itu tertulis nggak? Tuhanmu aja saya tidak percaya apalagi kau. Saya butuh yang tertulis. Makanya kamu diam biar dijelasin tertulis tidak. Saya tidak pernah menjelaskan. Saya membaca ayat. Anda harus membaca ayat sesuai yang dikatakan Yesus. Oke, baca. Manusia bodoh. Baca kau botol kau. Tuhanmu aja pembohong apalagi kau.
Makanya kau diam biar dijelasin. Mana ayatnya dulu? Mana ayatnya? Iya, kamu diam. Aku tidak butuh penjelasan. Aku butuh yang tertulis sesuai apa perkataan Tuhanmu. Ada tertulis demikian di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, di kitab Mazmur. Demikian Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulisnya di Mazmur? Kitab para nabi dan Taurat Musa, tunjukkan. Mereka menusuk tanganku itu tertulis tidak? Mereka menusuk tanganku tertulis tidak? Tidak ada disebut di sini ditusuk tangan. Di sini dia mengatakan Mesias harus menderita, tidak ada urusannya itu. Menderita ditusuk nggak? Kalau tangan ditusuk dan kaki ditusuk menderita. Di sini ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, ada disebut Mesias nggak di sana? Kau jangan menipu kau kayak Tuhanmu pembohong ini. Jangan kau berbohong sama Tuhan, sama kayak Tuhanmu. Tuhanmu suka berbohong. Dia dengan gagah. Nih ya. Oke. Ini kau bacain apa kata Tuhanmu ya? Harus tergenap. Nih dengar. Semua yang tertulis tentang aku nih, kata Yesus, tentang aku di dalam kitab Taurat Musa tertulis tentang aku. Di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Demikian Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulisnya? Orang itu kamu bodoh namanya. Pakai data, aku tidak butuh penjelasan. Sesuai data. Tunjukkan ayatnya di mana? Diam. Tunjukkan ayatnya di mana? Di mana? Tunjukin. Nah, tangannya kelihatan sekali Tuhannya berbohong. Manusia bodoh kayak kamu itu loh. Biasa orang yang bilang bodoh dia lebih bodoh. Nah, makanya kamu diam biar gua buktikan kamu tuh bodoh. Nah, tunjukkan datanya di mana, Babang? Dengerin di mana? Tangannya tertusuk dan kakinya tertusuk. Tulisannya harus begini. Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga di antara orang mati. Tulisannya begitu. Bukan ditusuk tangan, bukan lidahnya, bukan dikatakan di sana ada gubuk. Nggak ada, Bang. Kamu udah umur. Bela Tuhanmu supaya jangan berbohong. Bela Tuhanmu. Itu dibela. Bela Tuhanmu. Di mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Ditusuk menderita enggak? Jawab. Iya, di sini dia begini, ada tertulis demikian. Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga. Ada kata bangkit di sana enggak? Ada Mesias di sana enggak? Cocok logika. Malu. Bela Tuhanmu si pembohong. Bela Tuhanmu berbohong. Manusia bodoh. Bela Tuhanmu berbohong. Tuhan Yesus ada tertulis demikian di kitab para nabi. Kitab di sini katanya begini, Bang. Paman Bencong, diam dulu Paman Bencong ya. Paman, kalau enggak bisa sekolah bahasa Indonesia jangan naik, Paman. Ini ada tertulis demikian di dalam dus itu aqua. Berarti tulisannya aqua, Paman. Ini ada tertulis demikian di kitab para nabi. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Katanya ada tertulis demikian. Ada enggak tertulis, Paman? Bisa bahasa Indonesia enggak, Paman? Bisa bahasa Indonesia enggak, Paman? Kamu dari dulu orang miskin. Bisa bahasa Indonesia enggak, Paman? Di sana ada tertulis di sana di dalam dus itu aqua. Ya, tertulis dia aqua. Ini tertulisnya lain, dibaca lain. Kasihan kau, Paman. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu bunyi tulisannya, Paman. Itu bunyi suratnya, Paman. Kok dibaca surat yang lain, Paman? Kok dibaca surat yang lain, Paman? Tertulis suratnya kepada yang terhormat Bapak Prabowo. Anda bacain kayak kepada yang terhormat Gubernur. Salah, Paman. Kasihan, Paman. Kalau enggak punya ilmu jangan naik, Paman. Makanya Tuhanmu itu pembohong. Bela Tuhanmu di mana di kitab Mazmur tertulis? Bela Tuhanmu. Bela Tuhanmu si pembohong itu.
Bela Nggak pernah makan Tuhanmu. daging kamu dari kecil. Ya, makanya kau bodoh. Bela Tuhanmu si pembohong itu. Makanya kau Bela. bodoh. Kasihan Jelas ada Tuhanmu tulisannya mengatakan di situ. ada tertulis di Mazmur katanya. Ternyata tidak ada tertulis. Bohong Tuhanmu. Itulah Tuhanmu pembohong. Tuhanmu itu ada di kitab Taurat katanya. Di mana di kitab Taurat? Nol. Di kitab para nabi juga tidak ada. Mana ada? Katanya begini. Ada tertulis demikian kata Tuhanmu nih. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulisnya, Sampai bro? setua ini kau bodoh, nggak pernah Di makan daging mana kau. tertulis? Makanya orang tua Tantrum kita dia itu kan? susah dari dulu. Tantrum dia kan? Nyerang pribadi dia tantrum. Bisa Pemakan otak babi, lancar. pemakan anjing. Ini dia. Pasti Ini. karena Kristen tidak pernah diakui oleh Yesus Kristus, makanya dia jadi pemakan babi. Karena Yesus Makanya tidak kau makan bodoh. babi. kau bodoh, Makanya kau makan daging orang babi. Kristen tidak bisa berbahasa Indonesia dengan Petrus menuliskan surat Kisah Para Rasul. Nanti kita pakai sepeda ke rumah siapa? Enggak. Yang menuliskan Lukas. Ya udah, jadi siapa yang membenarkan kesaksian Paulus? Enak rasa kita. Pada waktu Paulus bersaksi, dia bertemu dengan suara Yesus. Siapa satu saja yang membenarkan murid-murid Yesus, Bang? Kalau murid-murid Yesus tidak ada karena tidak sejaman dengan Paulus. Nah, ini sebenarnya abangku. Bagaimana bisa abang mengetahui bahwa yang ngomong itu Bapak Soekarno, kalau abang sendiri tidak pernah mendengar suara Soekarno kecuali dari media-media TV. Pada waktu dia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kan seperti itu, Bang. Seandainya abang, kayak gini, Bang. Abang tahu nggak? Ketika ada yang berbicara di depan rumah abang, ternyata dia adalah seorang yang bernama Andi Malarangeng. Tapi Anda belum pernah bertemu dengan mendengarkan suaranya. Dari mana tahu abang itu adalah Andi Malarangeng? Bagaimana bisa tahu si Saulus itu adalah Yesus sementara dia tidak pernah mendengar suara Yesus? Jangankan mendengar suara Yesus, bertatap muka saja, bertemu fisik belum pernah. Iya, sama dengan Ini kamu kita- juga kan begitu. Kau juga kan begitu. Kenapa? Sekarang saya tanya, Saya apakah bagaimana? kau pernah melihat Muhammad? Pernah kau mendengarkan suara Nabi Muhammad? Muhammad tidak pernah memang kami lihat, Bang. Sama. Suaranya beliau pun tidak pernah saya dengar. Tetapi yang mengklaim tentang kesaksian Nabi Muhammad itu Al-Quran sendiri. Al-Quran itu. Dan pada coba waktu itu, ceritakan, sebentar coba. dulu, Bang. Jangan kita lari konteksnya. Jangan Enggak, lari. Kalau Nabi konteksnya Muhammad, hampir-hampir sama. sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu, Bang. Nah, ya oke. Nabi Muhammad itu real, nyata. Nabi yang pernah memang diutus oleh Allah. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad saja, orang Arab pun mengenal Nabi Muhammad siapa? Seorang nabi, bukan Tuhan. Hanya Arab saja. Nah, masalahnya loh. Buktinya Islam di dunia siapa yang nggak kenal Nabi Muhammad, Bang? Israel mengakuinya. Yahudi mengakui kenabian dari Nabi Muhammad. Tetapi orang Israel sudah ada sukunya, Bang. Masalahnya sekarang Kristen. Kalau kita kaji, ya kita bandingkan Nabi Muhammad dengan Paulus yang kalian katakan Rasul. Sementara kalian tidak tahu apa arti Rasul. Rasul Tapi itu begini, apa, Bang? Bunda. Jangan tapi begini, Bang. Jangan tapi begini. Sekarang kita tunjukkan dulu. Iya. Bagaimana sudah, bisa si menurut- Paulus menurut mengaku bahwa yang bagaimana? bertemu dia adalah Yesus? Mana buktinya bahwa itu adalah Yesus? Yang tahu ya kesaksian Paulus dengan yang kesaksiannya di Kisah Para Rasul itu, yang melihat cahaya itu. Tapi Nah, tidak orang-orang mendengarkan. yang bersama-sama Tapi ada dengan Paulus, ada kesaksian di situ. Ada orang-orang saksi yang mata di bersama-sama situ dengan melihat cahaya Paulus, itu, Bang. Bunda. Kecuali memang. Abang jalan sebentar dulu, Bang. Oke, Abang oke, jalan dengan oke. abang cobalah pakai akal lah dulu ya. Saya kan berbicara bukan kepada anak TK kan, Oke. bukan anak SD kan. Abang berjalan dengan kawan-kawan abang 5 orang.
aturannya 6 orang, tapi jadi 5 karena 1 nggak ikut. Terus yang nggak ikut ini bertanya, kalian jalan-jalan kemana tadi malam? Tiga orang kawan abang itu menjawab begini, kami jalan-jalan ke mall. Yang 2 orang jalan-jalan ke pantai. Terus yang 1 orang yang tidak ikut mau mendengarkan yang mana bang? Ke mall apa ke pantai? Mall. Ke mall apa ke pantai bang? Ke mall. Loh, terus yang 2 orang yang bersama-sama dengan kau juga itu bilang ke pantai. Mana yang benar ini? Mana yang benar bang? Orang-orang yang bersama-sama dengan si Saulus pada waktu itu katanya mendengar suara tetapi tidak melihat cahaya. Tetapi di dalam tulisan Paulus yang lain lagi, orang-orang yang bersama-sama dengan Saulus itu katanya tidak melihat cahaya tetapi mendengar. Mana yang benar nih? Kita langsung ke poinnya saja. Poinnya apa? Poinnya apa loh? Abang sendirilah. Coba mikir. Yesus sudah mengatakan berhati-hati kamu kepada penyesat yang membawa atas namaku. Aku adalah Mesias. Nah, yang mengatakan kepada Raja Agripa pada waktu itu bahwa bahwa Paulus bertemu dengan Yesus itu siapa? Itu siapa? Menurut keimanan saya Yesus. Tidak, kita bicara poin saja. Kenapa? Berarti Paulus ini menurut kamu kenapa? Apa? Cerita bohong, suratnya bohong. Begitu. Loh, berpikirlah bang. Masa ada kesaksian yang Kalau namanya menurut Rasul saya itu asli. berbeda bang? Loh, kamu coba pertanggungjawabkan tadi yang saya contohkan. 5 orang kawan kamu, ya, yang 3 orang mengatakan kalian malam-malam jalan ke mall. Yang 2 orang mengatakan kalian jalan ke pantai. Yang benar yang mana? Yang benar saya. Ini perkataan Paulus. Apa dikatakan Paulus? Coba baca 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah itu. Paulus mengatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti dia berkata bukan dari firman Tuhan, tetapi melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Cemana itu bang? Ampun aku dah. Kita apalah bang, kalau diskusi itu pakai akal, jujur, ya kan? Kalau kayak begini ngotot-ngototan, hanya modal keimanan ya nggak dapat poin bang. Jadi begini. Ya apa poinnya? Paulus menurut Bunda berarti bukan rasul. Surat-suratnya. Iya, coba definisikan arti rasul bang, biar enak kita. Sudah ada HP. Rasul itu apa bang? Rasul itu bahasa itu apa yang rasul diberikan penglihatan atau pengajaran. Aduh bang, pantaslah. Pantaslah kalian tidak tahu. Kalian tuh nggak ada rasul bang, kalian apostolos. Apa rasul? Rasul itu bang, seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima wahyu, ya itu menerima saya wahyu, risalah, dan wajib Pengajaran. menyampaikan kepada umatnya. Wajib menyampaikan kepada umatnya. Pertanyaan saya, umatnya Paulus siapa bang? Umatnya banyak. Yang mendirikan gereja. Siapa? Paulus mendirikan gereja. Oke, sekarang Yesus gereja nggak bang? Kan? Begini bang ya, Nabi Gereja di Muhammad Bait Allah. diutus oleh, sebentar, saya kasih contoh ya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, ya kan? Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad mempunyai umat. Nah, apa yang diperintahkan kepada baginda Rasulullah
disampaikan kepada umatnya, umatnya mengikuti. Nabi Muhammad sholat, perintah, sholat dari Allah langsung. Ketika Nabi Muhammad melakukan sholat, apakah umatnya juga melakukan? Melakukan, Bang. Di mana tempat beribadah, berkumpulnya umat muslim ketika melakukan sholat, ibadah sholat? Di masjid, Bang. Nah, pertanyaan saya, Yesus menerima firman dari Tuhannya, Yohanes 17 nomor 8. Disampaikan kepada umatnya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Kepada umatnya. Siapa umatnya Yesus? Bani Israel. Kan begitu. Karena Yesus mengatakan aku diutus kepada domba-domba yang tersesat dari umatku. Umatnya siapa? Bani Israel di dalam Matius 15. Nah, firman yang diterima oleh Yesus disampaikan kepada umatnya. Apakah umatnya melakukan? Apakah Yesus beribadah di bait suci? Yes. Yesus beribadah di bait suci. Apakah Yesus menyembah dirinya sendiri? Tidak. Yesus menyatakan hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan aku adalah utusan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa. Berarti Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Yesus punya Tuhan. Nah, kita buka di dalam Lukas. Nih Bang, saya tunjukkan. Kita buka di dalam Lukas 15. Oh, Lukas 7. Maaf, Lukas 7. Apa dikatakan di situ, Bang? Nih. Ketika Yesus membangkitkan orang yang mati di situ, apa dikatakan orang bangsa Israel kepada Yesus? Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya saja. Berarti firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya disampaikan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, ya, itu dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ketika Yesus menyampaikan firman dari Tuhannya, Yesus dikatakan apa? Yesus hanya dikatakan seorang nabi, bukan Tuhan. Yesus punya pengikut. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada satu Tuhan. Yesus mengklaim dirinya adalah utusan, sama seperti di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu hanyalah utusan Rasul. Rasul Allah yang menyampaikan firman kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada semua manusia. Tapi Yesus dikhususkan untuk Bani Israel. Nah, apakah ajaran Nabi Muhammad menyembah lebih dari satu Tuhan? Apakah ajaran Nabi Muhammad, ajaran Yesus, ajaran Musa menyembah kepada manusia, menyembah kepada Tuhan yang berwujud sebagai manusia? Nggak ada, Bang. Nah, sekarang ajaran Paulus. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Pernyataan Paulus dalam Roma 14 nomor 9. Kristus itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Sementara di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 kalau tidak salah. Orang yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, kalau Paulus dikatakan Rasul, Paulus menerima firman itu dari siapa? Harus firman Tuhan ya. Karena Rasul itu adalah orang yang dipilih, seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima wahyu. Dan disampaikan kepada dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi Isa punya umat. Nabi Musa punya umat. Nabi Muhammad punya umat. Paulus punya umat enggak? Ada banyak. Di setiap pengajarannya ada pengikut umat. Paulus? Oke, sekarang begini. Apakah Yesus mengajarkan untuk beribadah ke gereja? Gereja itu tempat berkumpul. Saya bertanya, Bang. Enggak, saya bertanya, Bang. Apakah Yesus beribadah di gereja? Tidak.
Bedanya Apakah gereja dengan bait pengikut suci Paulus sebentar? Apakah Paulus beribadah ke gereja? apa? Apakah? Ya. Oke. Kalau saya ditanya, apakah Nabi Muhammad melakukan ibadah sholat di masjid? Ya. Jelas. Ya kan? Nah, sekarang begini. Yesus beribadah itu bukan ke gereja, ke bait suci, bait Allah. Bait Allah itu bukan gereja, Bang. Memang. Ya. Gereja itu tempat tempat pertemuan. Sebentar. Tempat berkumpul. Sama. Bait suci juga tempat beribadahnya orang Yahudi, Bang. Sama. Masjid juga masjid apa? tempat beribadahnya. Masjid tempat beribadahnya umat Muslim, Bang. Samanya. Sama. Nah, sekarang begini, Bang. Begini. Nabi Muhammad mengajarkan, ya, untuk bertemunya umat Muslim semua melakukan ibadah sholat itu di masjid. Untuk melakukan ibadah penyembahan kepada Tuhan, umat Muslim di masjid. Kalau perempuannya disunahkan untuk di rumah. Nah, kalau untuk Yahudi, mereka itu melakukan ibadahnya di bait Allah, bait suci. Nah, sekarang Kristen mengikuti perkataan siapa yang harus ke gereja, Bang? Yesus nggak ke gereja. Nah, terus kenapa Islam tidak ke bait suci saja? Bang, saya Kenapa bertanya, Islam Bang. tidak ke bait suci saja? Kenapa harus ke masjid? Bang, kami bukan Yahudi, Bang. Sama, kita juga bukan Yahudi. Lah, Yesus Yahudi, Bang. Iya, Yahudi Thank you, sukunya. Adek Kufi. Yahudi sukunya. Yesus suku Yahudi, Bang. Makanya dia dikatakan dia diutus untuk hanya bangsa Israel, Bang. Nabi Muhammad orang untuk semua Yahudi? manusia, Bang. Bang, Nabi Muhammad untuk semua manusia, Bang. Yesus, Musa untuk bangsa Israel aja, Bang. Untuk apa kami ikutin? Kami cukup mengimani bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi Rasul Allah, bukan Tuhan. Nabi Musa Siapa? juga. Yesus itu hanya Rasul Allah. Iya memang. Rasulullah sembarang. Kan? Ya Firman memang, memang. Ya iyalah. Firman Allah. Orang Yahudi mengatakan seorang nabi besar. Seorang nabi besar loh, Bang. Ya itu orang Yahudi yang menyalibkan Yesus memang mengatakan itu. Yang benci dengan Yesus mengatakan itu. Itu orang Yahudi. Sekarang begini, Kita Bang. pengikut Yesus, Yesus, tidak sebentar, mengatakan Bang Wan. itu. Oke. Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Iya memang. Paham kan sampai sini? Tuhan dari bangsa Israel, Bani Apakah Israel. ada bangsa Israel? Dengar, Bang. Adakah bangsa Israel yang menuhankan Yesus? Ada yang menuhankan, ada yang tidak. Kan di sana ada Kristen, ada Adakah Islam, bangsa ada Israel Yahudi. yang menuhankan Yesus? Jangan ada yang menuhankan. Nanti saya minta datanya, Bang. Adakah bangsa Israel yang menuhankan Yesus? Bangsa Israel kan? Iya. Bangsa Israel kan keseluruhan Israel kan? Bang, adakah bangsa kaumnya orang Yahudi yang menuhankan Yesus, Bang? Oh tidak ada. Tidak ada. Terus yang menuhankan Yesus ini siapa? Kita, umatnya, pengikutnya. Yes, oke. Apakah Yesus meminta untuk disembah oleh kalian? Saya tanya, apakah Bang, jangan bangsa tanya yang saya. tidak begini? Apakah bangsa dengar, Bang, Yahudi dengar, menuhankan Bang, Allah? Bang. Saya tanya, Bang, apakah bangsa Yahudi Bang. menuhankan Allah? Bang, jangan kau Saya tanyakan tanya itu, balik, nanti kau kau. tertampol sendiri. Kau nanti tertampol sendiri, Bang. Saya nanti Coba minta ya, referensi coba. datanya. Sebutkan nama sesembahan orang Yahudi. YHWH. Tunjukkan original teksnya, Bang. Di Saya Ibrani, minta. Di Ibrani. Coba tunjukkan. Elohim. Di mana datanya bahwa Apa dan apa? Aduh. Menurut kau apa? Bang, belajarlah dulu, Bang, ya. Ya, makanya kalau kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, terus kalian mengklaim bahwa orang Yahudi itu menyembah YHWH, orang Yahudi sudah menyebut nama Tuhannya Yahweh, ya, tolonglah belajar originalnya lagi ya, Bang, ya. Tapi Nanti begini, jadi Begini, Bun. Halo, Bun.
Kita balik lagi yang tadi yang saya katakan itu. Bukan memang datanya mana bahwa yang datang kepada si Saulus itu adalah Yesus. Yesus anaknya Maria ya. Ya, oke. Sudah Ya, bagus. silakan Bang. Tapi begini. Tadi Bunda mengatakan bahwa Ya, silakan Bang. bahwa yang ditemui oleh Paulus bukanlah Yesus. Karena saksinya berbeda-beda. Ada yang melihat cahaya tapi tidak mendengarkan perkataannya. Ada yang mendengarkan perkataannya tapi tidak melihat cahaya. Nah, kalau menurut keimanan kita, ya, yang datang kepada Paulus itu bahwa benar-benar yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kalau memang pertanyaannya Bunda seperti itu, sekarang saya tanya balik ke Bunda. Apa Bang? Kita minta bukti. Iya, saya tanya balik ke Bunda. Al-Quran yang tulis siapa? Ngelek. Silakan Bang, saya ngelek. Ya, ngelek. Ya, silakan. Ya. Udah bagus. Al-Quran yang nulis siapa? Jangan bilang datang dari langit. Sekretarisnya Baginda Rasulullah, Zaid bin Sabit. Di mana di Al-Quran ditulis sekretarisnya? Mana dalilnya? Mana datanya? Kalau yang menulis Al-Quran, Zaid. Coba tunjukkan ke Bang, saya supaya kalau saya buka. Abang tanya mana, loh Bang, kalau Abang tanya semua umat Muslim itu jelas. Kalau nanti saya tanya yang menulis Bible kalian Matius, Markus, Lukas, itu mana referensinya langsung dari Yesus Bang? Iya. Abang jangan tanya Al-Quran Bang. Ketika Baginda Rasulullah menerima wahyu, itu beliau langsung mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, termasuk Zaid bin Sabit. Iya, di mana dalilnya? Di mana datanya? Al-Quran itu dihafalkan loh Bang. Jadi hilang bagaimanapun, Ya, sahabat-sahabat Baginda Rasulullah itu sudah menghafalnya. Jangan Abang tanya itu Bang. Yang Abang tanyakan itu harusnya begini Bang. Ya, ketika Baginda Rasulullah itu memberitahukan wahyu-wahyu yang diterimanya, yang dicatatkan oleh sahabatnya, itu dikorelasikan langsung oleh Baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah langsung memeriksa lagi. Betul atau tidak? Ini kalimatnya benar apa tidak? Semuanya sudah diperinci itu Bang. Harokatnya, ya kan? Terus dia punya tasyidnya, dia punya apanya semua. Itu dicek langsung oleh Allah, oleh Baginda Rasulullah. Nah, dalilnya sekarang di mana? Bible kalian, sebentar dulu Bang. Dalilnya di mana? Aduh, Bang. Tidak, Kalau maksudnya kan tadi itu bilang banyak Bang. sekretaris. Bang, kalau Anda, sebentar dulu Bang. Anda kalau menanyakan dalilnya atau apa, saya nanti akan saya tunjukkan dalilnya, tapi Sama Anda bisa kayak membuktikan bahwa pertanyaan Bunda tadi saya ke Matius, Paulus. Markus, bukan begitu Bang. Apa bedanya? Di dalam Matius tadi, Matius 24, apakah perkataan Yesus? Berhati-hatilah kepada penyesat yang membawa nama Yesus, yang mengaku akulah Mesias. Pertanyaan saya, kenapa Yesus mengatakan seperti itu, akulah Mesias? Berhati-hati kepada penyesat. Bukankah Saulus yang bertemu dengan yang berkata yang mengatakan bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya itu? Ada enggak satu kali saja Yesus bertemu Paulus Bang? Ini aja kita pakai logika lah Bang. Dari tadi kita ngomong, Abang nggak masuk. Heran aku. Kan saya sudah sampaikan menurut keimanan saya yang Abang bertemu bagaimana Paulus mungkin itu bisa adalah- mengatakan yang ngomong di depan itu adalah Soekarno kalau Abang sendiri tidak pernah mendengar suara si Soekarno? Sama seperti kau, Nora. Kau tidak Loh, pernah Bang, melihat Muhammad. Bang, Kau tidak pernah melihat. saya menunjukkan datanya Ketemu Yesus langsung. datang. Bang, saya sudah menunjukkan datanya. Yesus datang, anak manusia datang kedua kali. Itu bukan Kau tidak seperti lihat cahaya, juga Bang. kalau Allah itu langsung berbicara langsung Kalau ke gitu Muhammad. tunjukkan Kau tidak datanya, pernah Bang. dengar. Tunjukkan datanya sama saya. Yesus datang sebagai cahaya, Bang. Itu saja, Bang. Ayo. Itu barusan di Paulus tadi kau bacakan saya di Lukas berapa? Di Enggak, kisah Bang. para rasul berapa? Pernyataan Yesus.
Pernyataan Yesus, itu pernyataan Paulus. Untuk apa saya dengar Paulus? Ya pernyataan Muhammad menurut Pernyataan Al-Quran Yesus. mana? Saya minta Mana? pernyataan Yesus, Bang. Saya minta pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus Muhammad mana, Bang? menyuruh sekretarisnya menulis Al-Quran di mana? Saya tahu. Oh, ada, Dalilnya. Bang. Dalilnya. Sudah, itu ada di dalam hadis banyak, Bang. Di Di- dalam di hadis Quran. banyak, Bang. Hadis Di kami Quran, ribuan, saya- Bang. Oh hadis, hadis firman Allah, hadis wahyu. Quran bukan Hadis kitab wahyu. kalian yang dituliskan oleh Bang. Quran itu bukan perkataan manusia, Bang. Bukan seperti Bible kalian. Kalau Bible kalian, kalau katanya perkataan Tuhan, buat malu nanti, Bang. Apakah mungkin Tuhan mengatakan menjama-jama payudara, Bang? Malu nanti kalian, Bang. Ya. Quran perkataan. Jangan, ya. Quran itu perkataan Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menuliskan. Mana datanya? Biar ada peninggalan. Loh, mana datanya? Kok tunjukkan aja datanya Yesus menerima firman. Mana datanya Yesus punya firman? Datanya di Quran mana? Aduh, ini bodohnya banget. Tapi begini Bunda. Tapi begini Bunda. Saya malas bicara sama orang bodoh. Saya ada penasaran. Saya penasaran satu Bunda. Bunda. Apa yang kau penasarankan? Kau buktikan sama saya itu Tunggu. Yesus atau bukan? Ya sudah saya sudah jawabkan tadi yang bertemu dengan Mana datanya Yesus mengatakan dia datang itu berupa cahaya. Itu kan dia kan berkata langsung, akulah Yesus yang kamu Enggak, aniaya itu. Bang. Kau kalau mengatakan itu, Bang, Astaga. kau kalau mengatakan itu, saya akan tunjukkan data Yesus mengatakan bahwa iblis jatuh tuh berupa kilat juga, Bang. Yesus sendiri mengatakan, Yesus aku melihat menyatakan iblis. langsung namanya di situ Nora, dia bilang. Bang, aduh, berarti kamu Akulah tidak Yesus paham yang ya kamu Bible aniaya kalian ya. itu. Nah, sekarang kau bantah saya di dalam Matius tadi, Bang. Masa Berhati-hatilah Yesus kamu menuliskan surat? pada penyesat. Saya baru menulis surat. Saya bertemu dengan Paulus. Masa dia membuat surat? Bang, Masa tadi yang saya buat tunjukkan kitab data lagi, apa sih, Nora? Bang, sama kau, Bang? Bang, yang saya tunjukkan Gini, Nor. sama kau tuh, berhati-hatilah kamu terhadap apa yang dikatakan Yesus kepada orang yang mengaku bahwa dia adalah Mesias. Itu kau bantahlah dulu kalau gitu. Capek kadang saya ngomong sama ini, ternyata bongol juga ya. Tapi memang, kan menurut keimanan saya, bahwa itu Yesus. Tapi kalau menurut keimanan Keimanan. Bunda, Iya kan Yesus sudah menyatakan langsung dirinya di situ. Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Bukti apa lagi? Berhati-hatilah kamu kepada penyesat yang datang mengaku sebagai Yesus, yang membawa Iya, nama Yesus. Itu wujud yang ada. Sekarang saya tanya, siapa Ini penyesat bukan yang wujud, ini datang-datang cahaya, mengaku nama Nora. Mesias? Siapa penyesat yang datang-datang mengaku sebagai nama Mesias? Siapa? Apa? Siapa penyesat yang membawa-bawa aku adalah Mesias? Siapa? Nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Tahu ah. Takut aku mengatakan. Siapa nabi palsu? Loh, siapa yang datang yang katanya dia mendengar suara Yesus di padang gurun? Siapa? Jangan kau samakan dengan ayat itu. Udah sama. Beda cahaya, beda orang. Kau bisa buktikan sama saya Yesus mengatakan bahwa yang berkata-kata itu adalah Yesus. Bisa nggak kau buktikan? Kau buktikan aja deh. Bisa nggak kau buktikan? Apa itu? Buktikan bahwa Yesus datang itu sebagai kilat, seperti cahaya. Saya bisa membuktikan kepada kau perkataan Yesus sendiri yang seperti kilat cahaya itu adalah iblis. Nah, sekarang di sini poinnya, biar jangan kita kemana-mana. Kau Yang turun buktikan seperti sama kilat. saya. Loh, kilat itu cahaya bukan? Cahaya lain, kilat lain. Ya, Kilat itu seperti petir. sekarang, loh, dia Cahaya bukan itu cahaya nggak? seperti Petir itu? senter, seperti senter. Cahaya bukan? Cahaya. Ya udah. Bang Zuma belum monitor, sebentar. Bang Zuma, Deri sebentar. Kau nih. Bang Zuma belum monitor ya. Lucunya Deri, di mana ini kan orang? sebentar dulu. Loh, kau lucu lah.
Kilat itu cahaya Makanya. bukan? Kilat cahaya bukan? Iya, cahaya berupa petir. Cahaya berupa petir. Nah, sekarang yang Dia mengelilingi lurus. Paulus Kilat itu itu cahaya lurus. bukan? Kilat itu lurus. Kau belajar cahaya tidak? Alah. Entahlah dulu kau. Derry. Masuk. Tapi Buddha, ada satu pertanyaan yang saya mau pertanyakan. Boleh ada yang jawab? Sebentar, Derry agama apa? Sebentar. Sama dengan One. Oh, agama Kristen. Ya. Kristen, bukan Kristen. Oh. Terserah Bunda bilang apa. Ya, assalamualaikum. Alfi, udah pulang kau apa Jumatan, Dek? Waalaikumsalam. Baru pulang. Lanjut, Kak. Ya. Ya, sebentar ya. Sebentar dulu kau One ya, sebentar. Ya, sebentar. Oke. Kau tunjukkan sama saya, kau bantah di dalam Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Kilat itu adalah cahaya. Kau bantah dulu. Oh, Lucifer Kau itu. bantah saya di mana Yesus Lucifer. datang sebagai cahaya. Di mana Yesus datang sebagai cahaya? Mana data Yesus datang sebagai cahaya, One, Bang Wan? Maksudnya? Dia naik saja seperti cahaya. Naik ke awan-awan dan menghilang. Di mana? Coba kau bacakan saya dulu. Kau Saya tidak jangan ada ke situ. artikel Sekarang saya. kau buka Markus 16. Kau buka Markus 16 nomor 19. Apa Iya, kata di situ? kan perkataan Yesus begini, saya akan Di mana datang seperti Yesus saya sebagai naik ke surga. cahaya? Di mana Yesus sebagai cahaya? Hah? Lari-lari kau nanti. Di mana Yesus naik ke surga sebagai cahaya? Saya bacakan Tapi sama begini, kau Bunda. ya. Tapi Nora, Dulu jangan begini. Saya bacakan sama kau. Kata banyak ini Markus yang bilang. kesaksian. Sebentar. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Markus tahu bahwa Yesus yang terangkat ke sorga sebagai cahaya, tiba-tiba cahaya itu bisa duduk? Dari mana Markus bisa menuliskan bahwa Yesus yang adalah cahaya itu duduk di sebelah kanan Tuhannya? Sementara beda Tuhannya lagi Yesus konteksnya. juga adalah roh. Sebentar. Beda lagi konteks. Kau yang mengatakan Yesus naik ke sorga berupa cahaya dan menghilang. Saya jelaskan dulu. Sedikit saja, tidak banyak saya. Tunggu. Jangan kau jelaskan. Kok gini loh, saya dari tadi pakai data loh. Beda. Saya buka di dalam bertemunya Markus Paulus 16 dengan bahwa Yesus dengan orang yang sudah naik ke kau surga. dari tadi kau Jangan tunjukkan sama samakan saya orang yang sudah Yesus di itu surga datang sama berupa orang yang cahaya. baru. Kau Yesus yang tunjukkan sama saya, menampakkan dirinya kau ke tunjukkan orang yang sama ada di saya, bumi. One. Kau tunjukkan sama saya, Yesus datang itu berupa cahaya. Yesus kau katakan naik ke surga itu berupa cahaya. Ternyata yang saya Siapa baca bilang Markus berupa 16 bukan cahaya? berupa cahaya. Loh, kau Dia tadi naik. baru bilang. Tapi Dia di surga naik. beda Dia lagi. naik kemana berupa cahaya? Dia naik Di ke surga surga beda berupa lagi. apa? Dia naik berupa apa? Apa? Cahaya. Dia berupa cahaya, mana datanya dia naik ke surga berupa cahaya? Jangan-jangan kau nonton film Yesus itu yang di film-film dulu ya? Mana datanya satu? Saya minta data sama Bang Wan ya. Yesus naik ke surga itu berupa cahaya. Tiba-tiba sampai di cahaya sudah jadi manusia lagi. Yesus naik ke surga berupa cahaya. Tiba-tiba cahaya sudah sampai di surga berupa manusia lagi. Karena apa? Markus menuliskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Tuhannya. Apa mungkin Tuhan itu, apa mungkin cahaya bisa duduk? Bisa dilihat Markus? Kan tidak mungkin. Tapi kau lagi mengatakan, oh sampai di surga udah berbeda Bunda Nora. Ya kan? Berarti pada waktu Yesus naik ke surga,
Ya kan? Masih belum masuk ke pintu surga ini, dia masih berupa cahaya. Pelap, udah masuk lah, baru berupa manusia lagi. Berbalik dia jadi manusia ya. Ya kan? Nah, yang kedua, yang harus kau tunjukkan sama saya, data di mana Yesus berupa cahaya datang kepada Paulus. Karena sebab Yesus sendiri mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Lucifer itu, Lucifer. Nah, itu yang Lucifer kedua, itu yang masuk dalam goa sebentar. Yesus yang mengaku-ngaku. Iya, kau jangan begitu deh. Kalau saya tanya nanti, Yesus waktu metong, dia dikuburkan di mana? Di dalam goa apa di dalam tanah? Tapi tidak, memang Lucifer di goa. Iya, loh, Lucifer di goa berarti yang dikuburkan di dalam kuburan itu waktu Yesus metong 3 hari, di mana dia dikuburkan? Di goa juga. Ya udah, tiba-tiba ada mayat Tuhan yang hilang, kira-kira siapa yang menyurinya itu? Kan? Tampol balik ke kode. Ya, jangan, kita jangan lari ke situ. Jadi berpecah nanti kita punya apa? Saya minta data saja, data. Saya minta dari tadi data. Data di mana Yesus datang sebagai cahaya. Tunggu ya. Oke. Bang Zuma udah monitor, Bang? Bang Zuma belum monitor ya? Tolong Mungkin yang kirim permintaan itu yang Kristen aja. Ini banyak kali Muslim mau kirim permintaan ini untuk apa sih naik? Yang Muslim. Hapuskan aja dulu. Kalau banyak yang Muslim. Aku jadikan moderator ya. Sebentar, aku jadikan moderator. Yang di bawah polo lah akunku, polo akunku ya naga ya, polo akun naga ya. Di polo. Ibrani 1 ayat 3. Ya bacakan. Tunggu ya. Jolma, ini agama apa Jolma? Jolma Napogos. Turunkan kau ya. Ini. Ya silakan bacakanlah Dek. Ya. Saya baca duanya ya. Ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kau tidak terima pasti karena bukan imanmu. Saya minta Yesus datang berupa cahaya. Ini sudah kuat, Nora. Itu dia ada bukan cahaya. konteks itu menjelaskan bahwa Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Kan saya bukan sudah berarti bilang dia datang sebagai cahaya. Kau pasti tidak akan terima setiap Coba, ayat yang saya bacakan. Kau tidak akan. Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 3. Kau baca dari ayat 1 sampai ayat 1-nya lah. Kan saya sudah jawab. Kau tanya cahaya kan? Tuhan berfirman dengan perantaran anaknya. Lah berarti Tuhan ini berfirman dengan Yesus. Setelah pada zaman dahulu Tuhan berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi, termasuk Yesus. Yesus adalah nabi. Suka-suka kau lah. Maka pada zaman akhir ini, iyalah, tengoklah. Setelah pada zaman dahulu, Tuhan berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Ya. Nah, yang berbicara kepada orang-orang terdahulu adalah nabi-nabi. Nah, baru katanya lagi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Tuhan telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikarunia kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ini siapa nih yang dibilangnya ini?
perikopnya kau baca. Berarti gini. Allah berfirman dengan perantara Iya, anaknya. tunggu dulu sebentar. Ini dibilang begini. Pada Dibilang begini, Yesus. ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang penuh kekuasaan, firman-Nya Tuhannya Yesus ya. Dan setelah ia selesai mengadakan Loh, firman-Nya siapa nih? Firman Allah. Kau bacanya Tuhan. Allah kau bilang Tuhan. Salah dikau. Loh, firman-Nya Tuhannya Yesus lah. Yesus kan punya Tuhan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Bukan Tuhan. Iya. Ya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Berarti Tuhannya Allah. Tuhannya Yesus, ya kan? Namanya Allah. Di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat. Pertanyaan saya, di tempat yang tinggi itu di mana? Di surga. Di mana situ dikatakan surga? Kau kan tanya saya barusan. Yang tinggi itu di mana? Mana yang tinggi? Di tempat yang lebih tinggi itu di mana? Selain surga apa saya tanya? Loh, surga kalau bagi Islam itu adalah tempatnya untuk makhluk, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu bernaung di dalam tempat. Sekarang yang tinggi di Islam Masa apa? Tuhan menciptakan surga, Tuhan pula masuk surga, kan? Yang tinggi di mana? Kalau menurut Islam? Yang tinggi di mana? Tidak ada yang tinggi di mana. Intinya surga bukan tempat Tuhan. Surga itu adalah makhluk, ciptaan Tuhan. Ya, maksudku yang tinggi. Yang tinggi di mana? Tuhan masuk ke dalam surga. Loh, kaulah. Kau ini, kau punya Bible. Saya tanya di Bible kamu. Saya kan jawab surga. Katanya ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ya, surga. Jauh lebih tinggi daripada mereka-mereka. Pertanyaan saya, di tempat tinggi itu di mana menurut Bible? Surga. Di mana situ katakan surga? Di mana? Kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Memang saya sudah pernah pergi, Nora. Loh, kau jangan salah. Markus sudah lihat surga loh. Tapi, Nora. Udah, kau jawab. Kita ke poin lagi. Kau jawab. Ada. Mana Yesus datang sebagai cahaya? Apakah ada firman Allah yang mengatakan kalau Muhammad itu Mana adalah Yesus datang Nabi sebagai cahaya? di Jangan Quran? lari. Kan Mana Quran itu Yesus kan datang sebagai pernyataan cahaya? Allah, toh? Mana Yesus datang sebagai cahaya? Tunggu dulu. Tadi kan sudah saya kasih jawabannya, terus saya kasih ayatnya. Mana Yesus Tapi datang begini, sebagai Nora. cahaya? Nora, Nah yang begini lagi kan? apakah ada pernyataan Saya minta Allah Yesus bahwa datang Muhammad sebagai itu, cahaya. bahwa Muhammad itu adalah Nabi di Quran? Kan itu Mana? Mana Yesus datang sebagai cahaya? Nora tidak mau jawab pertanyaanku, sudah 2 kali saya. Saya jawab. Mana Yesus datang sebagai cahaya? Mana pernyataan Allah kalau Muhammad adalah Nabi di Quran? Mana Yesus datang sebagai cahaya? Tadi kan saya sudah jawab, Nora. Ibrani 1 ayat 3. Mana? Itu cahaya kemuliaan bagi Tuhannya, bukan bagi Yesus. Kemuliaan Allah. Yesus datang, mana pernyataan Yesus dia datang sebagai apa? Kau mau yang seperti Mana? kata yang seperti apa kan, Nora? Tunggu, Nora ya, saya carikan ke Yesus Nora ya. mengaku dia datang sebagai cahaya. Di dalam Bible kalian, Yesus datang bukan sebagai cahaya. Yesus datang bukan sebagai cahaya. Aduh. Cepat. Oke. Mana? Siap, Nora. Saya carikan kau datanya, Nora ya. Kau kalau Nabi Muhammad datang sebagai nabi itu, utusan Allah itu ada banyak. Salah Tidak, satunya surat pernyataan langsung. Al-Anbiya. Iya, Al-Anbiya 108. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Udah. Nabinya mana? Surat Al-Azab ayat Nabinya kedua. mana? Sungguh bagi kamu dari diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik untuk orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir yang banyak mengingat Allah. Nabinya mana nabinya? Nabinya mana? Loh. Utusan itu disebut nabi dan rasul. Cemananya kau? Kan saya tanya kata nabinya mana? Yang namanya diutus itu namanya. Seseorang yang dipilih oleh Allah berarti untuk Paulus menerima nabi. wahyu dan menyampaikan.
Loh, Paulus nabi. Karena Siapa dia yang mengutus rasul. Paulus? Memang, Siapa yang mengutus? enggak Tuhan apa-apa. Yesus. Memang Paulus nabi. Ya, Dia bukan rasul kan? Nabi kan, makanya berhati-hatilah kamu Kisah- terhadap rasul dengan nabi. nabi palsu. Kisah para rasul pasal 13 butir 1, Saulus itu nabi. Wah, lebih hebat Paulus. Nah. berarti. Iya, masalahnya dia dari kalangan Farisi. Yesus suruh wanti-wanti, waspadalah terhadap orang Farisi. Siapa apa? Gini, Wan. Tapi Wan, begini, Wan. Alfi. Wan, dengarkan Wan. Wan, bentar Wan. Kita Aku serius, kan dari kita tadi serius. diam nih Alfi. Wan. Kalau Nora cuma Enggak. ketawa saja dia. Aku kan dari tadi diam Saya nih butuh Wan. serius. Coba dengar. Iya, aku mau serius nih. Coba dengarkan dulu ya. Oke. Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah terhadap orang Arab, waspadalah terhadap seorang yang buta huruf, nggak pernah. Betul. Yesus mengatakan waspadalah terhadap orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Dia menjelajahi daratan, mengarungi lautan, mentobatkan satu orang saja masuk ke dalam agamanya, dan menjadikan seseorang tersebut ahli neraka yang 2 kali lebih jahat daripada sang penyebar agama tersebut. Pertanyaannya, Oke. agama apa yang disuruh Yesus untuk wanti-wanti jangan dimasuki itu? Silakan. Yesus tidak mengajarkan agama. Yesus mengajarkan waspada terhadap seseorang yang mentobatkan satu orang masuk ke dalam agamanya. Agama apa itu? Silakan. Yesus tidak berbicara tentang agama. Oh, baik. Mau dalil? Oke, siap. Yesus tidak mengajarkan agama ya. Oke, siap. Jika hidup keagamaanmu, ya kan? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka engkau tidak layak memasuki kerajaan sorga. Oke. Ada? Coba lihat di dalam, bentar ya. Coba lihat di dalam Matius ya. Di dalam Matius. Bang Dio, Bang Dio. Udah ya. Oke. Lanjut deh. Itu naga, itu yang permintaan diapakan aja, dihapus. Kristen aja minta naik. Bang Zuma kalau monitor apa ya Bang Zuma ya? Biar diselesaikan si Alfi sebentar dulu. Iya. Di dalam Matius 23:15. Oke. Wan. Kok di sana ada Bible nggak, Wan? Matius berapa? Matius 23:15. Oke. Oke, saya baca perikopnya dulu ya. Oh, baca Yesus perikop mengecam dulu. ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengecap itu menghukum ya. Sampai buka nih Kak Nora. Iya, nggak apa-apa lah. Oke. 15-nya. Oke. Ya baca. Ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecil kali suara kau. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Agama apa ini yang disuruh Yesus wanti-wanti untuk dijauhi? Silakan. Agama apa ini? Mana? Ini penganut agamamu. Agama apa ini yang disuruh Yesus untuk dijauhi? Agamanya ahli Taurat dengan orang-orang Farisi. Iya, agama apa yang dibangun oleh orang Farisi? Saya tidak tahu. Nah ini menyedihkan. Tidak tahu agama. Apa agamanya? Kau tahu? Oke. Coba Anda buka sekarang
Di Saya dalam pikir tadi kau kasih data itu agamanya langsung tertulis di situ Kristen, Nasrani. Ternyata kita masih mau cari data lagi. Oke, siap, saya ikut. Iya. Karena oke. Siapa yang membangun jemaat yang disebut Kristen pertama kali? Yang jelas bukan orang Farisi. Karena orang Farisi itu lalu membantai orang Barnabas. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertanyaannya, Paulus ini mengajar Kristen yang orang yang belum mengenal Kristen, orang yang belum mengajar Yesus, yang Paulus. belum mengenal Yesus. Paulus ini orang Farisi atau tidak? Orang Farisi. Dia yang orang Farisi. Iya, sesudah dia keluar dari Farisi. Oh, emangnya dia keluar dari Farisi? Sesudah Yesus memilih dia sebagai rasul. Di mana sebagai dalilnya? Di mana dalilnya Paulus keluar dari agama Farisi? Iya, setelah dia mengenal Yesus. Gimana? Paulus mengajarkan tentang Iya, mana agama yang dibangun oleh orang Farisi yang disuruh Yesus untuk dijauhi? Silakan. Tapi lucu yang kasih pertanyaan ya, satu-satunya yang terciduk. Satu-satunya terciduk orang Farisi membangun agama itu Kristen namanya. Bro, sebelum Paulus dipilih Yesus sebagai rasul, Paulus dulunya itu memerangi orang-orang Kristen. Makanya dijumpailah Paulus untuk menjadi rasulnya. Kau yang menganiaya aku. Saulus. Coba aku baca lagi Matius 15 tadi. Sebelum Paulus mengenal Yesus, orang Farisi ini dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Orang Farisi ini dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi penganut agamanya. Iya, ini dia agama bertobat apa? mengikuti Paulus, masuk Kristen. Kan Kristen itu kan disebut pengikut Yesus. Tapi di sini endingnya bukan kamu agama menjadikan Kristen, dia pengikut Yesus. Orang mau jadi Kristen bukan agama. Mau datang bertobat kepada Paulus. Jadi Kristen bukan agama. Mengikuti Yesus. Jadi Kristen bukan agama. Bukan. Oh, Kristen bukan agama. Iya. Tuhan tidak punya agama. Memangnya Tuhan punya agama? Ada saja. Enggak. Aku enggak nanya Yesusnya. Aku nanya Kristen bukan agama berarti. Berarti Kristen bukan agama. Jadi gimana kalian mengikuti kata Yesus di dalam Matius 5? Oke, sudah. Saya sudah